Share pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini rekan-rekan semuanya dimana saja pun kalian berada. Harapan saya mudah-mudahan kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun tentunya. Senang sekali ini saya bisa hadir lagi ya dalam Android tutorial masih di channel saya sendiri, yaitu di channelnya Yoga Serta Pratama. Harapan saya mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya sehat ya, seperti saya sebutkan di atas tadi. Kok malah belepotan sih? Udah nggak apa-apa. Apa sih, gak niat. Oke, jadi kemarin kan kita sudah ngebahas Nova Lancar part 1 ya. Jadi kita kali ini akan ngebahas lagi lanjutan dari Nova Lancar ya teman-teman. Nah, di lanjutan kali ini pengertian tentang baris per halaman dan juga kolom doc. Apa sih tuh bedanya? Nah, gini teman-teman. Sekarang kita ke baris per halaman dulu. Oke, misalnya saya nambahin, tapi saya nggak sempat nambahin ya tadi ya. Cuman nggak apa-apa ya, saya jelaskan aja secara ini ya. Maksudnya walaupun saya nggak praktek sih gitu, karena nambahin aplikasi dulu nanti lama kan. Kasihan juga teman-teman yang nonton video ini nanti. Oke. Jadi kalau baris per halaman itu teman-teman, misalnya nih ya, dari layar paling atas kiri nih, dari mulai aplikasi nih ya, mana sih? Kok ini sih? Oke, misalnya dari sini. Sorry tadi ada penghalang ya. Misalnya dari sini, ini kan kolom 1 ya. Nah misalnya nih kolom 2, kolom 3, kolom 4, terus baris 2, baris 3, 4, sampai 5 ya. Dan setelah 5 ini kan ke kolom doc ya. Tuh kolom docs yang bawah. Nah biasa ini high key ya. Nanti kita akan buat juga. Nah jadi teman-teman, kalau baris per halaman itu misalnya teman-teman udah nambahin aplikasi di luar nih, sudah sampai baris 5 nih misalnya, tapi teman-teman mau nambah lagi, nah otomatis dia akan membuat H1 halaman baru, dan tentunya apa yang ditampilkan di halaman 1, nah di halaman 2 itu dia nggak akan tampil ya teman-teman, dia nggak akan tampil. Nah itu kalau baris per halaman. Tapi apa bedanya dengan docs? Nah docs itu ini kalau di Nova Lancar ya, sebenarnya nggak tahu sih pengertian aslinya apa. Cuman karena teman-teman itu kalau di Nova Lancar kan biasa dengan sebutan doc, Playstore doc, kontak doc, gitu-gitu kan. Nah jadi sebenarnya itu nggak hanya di Nova Lancar aja. Dulu saya waktu masih pakai Samsung Launcher ya, yang bawaan itu juga ada. Jadi intinya gini, docs itu kolom yang ada di paling pinggir layar banget bawah, di atasnya tombol kembali, dan home juga recent apps itu ada kolom-kolom docs. Nah bedanya sekarang apa? Oke, kita simak. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru mampir, mohon dukungannya dengan cara klik like di video ini serta subscribe di channel ini, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalau saya update video baru, kalianlah yang pertama kali mendapatkan update atau notifikasi update dari saya. Dan juga share ke teman-teman kalian ke media sosial manapun lah, WhatsApp, Facebook, apapun itu yang kalian punya. Oke, kita lanjut. Nah buat teman-teman semuanya, jadi kolom docs itu ada 5 baris di bawah ya. Dan bedanya di kolom docs ini biasanya kita tampilin aplikasi yang memang benar-benar kita butuhin banget. Semisal contoh kecilnya apa? Contohnya telepon, kontak, pesan, dan biasa apps ini kan untuk menuju ke aplikasi. Nah atau misalnya kalian punya folder yang apps ini kan nggak bisa dibuang ya, apps dan Playstore ya. Tapi kalau mau dibuang ya bisa aja sih, nanti di add lagi di folder. Nah misalnya ini kalian punya folder 3, media sosial, terus sosial media ya dibalik, terus kontak, apa sih intinya folder media gini aja deh, sosial media, game, dan chat keuangan misalnya, atau baca
bacaan ini misalnya kayak babe baca berita itu terus apa itu, pokoknya aplikasi-aplikasi baca lah. Nah itu kalian punya folder 3 dan folder itu sering banget kalian pakai. Nah itu buat kalian semuanya wajib taruh di doc. Karena apa? Ketika kalian sudah menyampai ke halaman berikutnya itu nggak perlu balik lagi ke halaman 1. Itu perbedaan di kolom docs tadi. Dan itu nggak hanya ada di Nova Launcher saja, tapi di semua launcher di Android, baik itu yang accessible dengan kita, baik itu yang nggak accessible pun ada. Tapi kebanyakan kolom-kolom docs ini tidak bisa dirubah. Ya nggak tahu ya, buat teman-teman mungkin kalau yang bisa silahkan komen ya. Contohnya seperti launcher Samsung itu setahu saya sih nggak bisa. Kolom docs itu udah memang mutlak ya, telepon, kontak, pesan gitu-gitu. Nah tapi kalau di Nova Launcher ini kita bisa buat, intinya gini, di Nova Launcher ini kita bisa custom sesuai keinginan. Misalnya nih kita nambahin satu aja ya aplikasi ya, apa ya, ini kita delete aja ya, nggak apa-apa, kita delete aja dulu, nanti saya akan oke. Kita nambahin satu aplikasi, misalnya Facebook. Nah buat menuju kolom docs, buat nih pengguna tunanetra, silakan jari kalian itu menuju ke atas banget, paling nggak atas sekali sih, intinya ke layar paling atas pinggir ya, nggak, pokoknya jajarannya dengan tombol volume. Kita double tap and hold. Nah ini terus turun. Nah ini misalnya nggak mau ke, nah ini kan kolom 2. Oke, nah perbedaannya apa kalau kita masukin di docs ya, di docs ini dia ketika pindah halaman nih, misalnya kita punya halaman banyak di luar, nah dia Facebook tetap akan ada di sini di kolom yang bawah kiri ini. Itu perbedaannya si docs. Oke, kita hapus ya karena saya nggak butuh di docs. Walaupun saya juga sering buka-buka sih, tapi saya biasa pakai typing kan, seperti yang saya jelaskan sama teman-teman kemarin. Saya kalau buka aplikasi suka pakai typing, lebih cepat, lebih cepat dan pasti gitu. Oke, jadi itulah sekilas pengertian tentang docs. Dan pertanyaan lagi, apakah folder bisa dimasukin? Ya pasti bisa, seperti yang saya jelaskan tadi kan, folder bisa dibuat kemanapun. Nah pertanyaan lagi nih, misalnya nih kayak tadi tuh Haiki, gimana caranya biar bisa buat rekam dan stop? Kok bisa ditaruh di docs, bukannya itu nanti dia bakal nyatu? Memang nyatu. Nah teman-teman kan kemarin di tutorial setting itu kan ada yang namanya posisi subscript, dan itu menimpa perpindahan icon apa gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di setelan Novanya di desktop ya. Nah di situ nanti ada icon desktop, terus nah di situ nanti ada posisi subscript. Nah terus di sub ke kanan nanti ada icon info. Nah di situ nanti teman-teman bisa dibaca tentang apa itu. Nah kalau itu nggak dicek, misalnya nih kita punya widget tadi terus kita taruh di kolom 1, maka dia akan buat folder dong, dia akan jadi folder. Tapi kalau itu misalnya tadi di not check ya, kayak yang udah saya tutorialkan kemarin ya, dia akan jadi berubah, akan berpisah ya. Misalnya kita widgetnya Haiki ya kayak tadi, nggak tahu sih widget yang lainnya. Kalau widgetnya Haiki nih, ntar misalnya kita punya widgetnya itu 2 untuk rekam dan stop, terus stop dan record ini kita pindah ke doc 1. Nah dia akan secara otomatis jejer di doc 1 dan doc 2 sesuai dengan urutannya, rekam sebelahnya itu stop. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu ya teman-teman, dan kalau misalnya ada yang kurang bisa difahami silahkan di komen aja di bagian mana, atau pengen penjelasan yang lebih dalam lagi, misalnya gimana buat widgetnya, dan misalnya contoh kayak teman-teman tuh kan pada familiar banget ya sama Haiki MP3 itu.
Jadi misalnya teman-teman pengen buat itu gimana sih buat record dan stopnya, itu kita harus pilih apa gitu. Nah, silakan aja di komen di YouTube ini, atau bisa hubungin WhatsApp saya di link deskripsi yang saya sediakan di deskripsi video ya. Bisa mengunjungi atau membuka atau melihat atau membaca ya. Kayak bisa lihat aja kita. Ya bagi yang non tunanetra ya. Bagi yang tunanetra harap bisa dibaca di deskripsi video, kemudian disalin aja nanti atau kalau yang mudah menghafal silakan diingat dan diketik aja nomornya. Oke. Selamat hari ini dan sampai jumpa di next tutorial ataupun next video. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.